Ya, anak-anak, selamat bergabung lagi di Zoom ini. Tadi kan Bapak sudah memberi kesempatan kalian untuk berdiskusi secara kelompok dan waktu 30 menit juga sudah habis. Jadi kita akan mulai untuk kembali lagi di kelas ini gitu. Dengan nanti silakan kalian per kelompok nanti bisa presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Ntar Bapak akan tampilkan slide terlebih dahulu. Ya, baik, untuk saat ini kita akan presentasi. Jadi silakan nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah Bapak berikan ya di awal tadi sebelum kalian berdiskusi. Jadi nanti setelah ini silahkan masing-masing kelompok untuk bisa menyampaikan hasil diskusinya. Silakan untuk kelompok 1, silakan Mas kelompok 1 siapa? Untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Ya, Mas Agus silakan. Mas Agus untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Masih ingat ya? Nomor 1. Ya. Nama komponen 1 tutup tangki bahan bakar. Halo Mas Agus, kok terputus videonya? Pompa bahan bakar, tekanan bahan bakar dan volume bahan bakar. Nomor 3, nama komponen jaringan bahan bakar, prosedur pemeriksaan dan perawatan, periksa terhadap kotoran, sumbatan, dan robek pada saringan. 4, nama komponen selang bahan bakar, prosedur pemeriksaan dan perawatan, periksa terhadap kebocoran sambungan, periksa terhadap retakan selang. 5, nama komponen injektor, prosedur pemeriksaan dan perawatan, periksa tegangan sumber, periksa semprotan bahan bakar. 6, nama komponen saringan udara, prosedur pemeriksaan dan perawatan, periksa terhadap kotoran dan sumbatan. Ya Pak. Oke, terima kasih. Ya, bagus sekali. Tadi hasil diskusi dari kelompok 1 yang menjawab pertanyaan yang pertama tadi ya, untuk prosedur pemeriksaan komponen-komponen sistem bahan bakar injeksi. Baik. Selanjutnya, untuk kelompok 2, silahkan bisa mempresentasikan. Kelompok 2 siapa ini? Saya Pak. Ya, silahkan bisa dibacakan hasil diskusinya untuk menjawab pertanyaan nomor 2 ya. Nomor 1 ya. Oh, nomor 2 ya, sorry. Pertanyaan nomor 2. Silahkan kelompok 2 menjawab pertanyaan untuk nomor 2. Silahkan salah satu perwakilannya. Gejala mesin berputar tetapi tidak mau hidup, tidak ada kehidupan MIL. Diagnosis, tidak ada bahan bakar ke injektor, kebocoran udara pemasukan, bahan bakar terkontaminasi, injektor tidak bekerja dengan baik, IACV macet, sistem pengapian tidak bekerja dengan baik. Gejala mesin berputar tetapi tidak mau hidup, tidak ada suara bekerjanya pompa bahan bakar pada suatu kunci kotak diputar on. Diagnosis, rangkaian terbuka pada kabel input daya atau masa ke ECU.
sering utama putus, sekring tambahan putus. Gejala mesin mati sendiri, sulit dihidupkan, putaran stasioner kasar. Diagnosis selang bahan bakar terhalang. IACV macet, kebocoran manifold, pernafasan tangki bahan bakar tersumbat. Sudah, Pak. Oh ya, terima kasih untuk kelompok 2. Tadi hasil diskusinya mengenai diagnosis ya, diagnosis pemeriksaan atau perbaikan dari sistem bahan bakar injeksi. Tadi ada 4 ya dari kelompok 2. Silakan lanjut. Sekarang dari kelompok 3, silakan bisa mempresentasikan hasil diskusinya, akan menjawab soal nomor 2 juga. Silakan. Mungkin ada yang berbeda. Pak, saya Pak. Ya, silakan. Gejala ada hook firing atau nembak-nembak atau mid firing berebut pada waktu akselerasi. Diagnosis sistem pengapian tidak berfungsi normal. Gejala kinerja buruk, pemakaian bahan bakar boros. Diagnosis selang bahan bakar terhalang, regulator tekanan bahan bakar tidak bekerja normal, injektor tidak bekerja dengan normal. Gejala putaran stasioner di bawah spesifikasi. Diagnosis sistem pengapian tidak berfungsi normal, selang bahan bakar terhalang. Gejala putaran stasioner di atas spesifikasi. Diagnosis kebocoran manifold, pengapian tidak normal, saringan kotor. Sudah, Pak? Oh ya, terima kasih untuk kelompok 3. Tadi Mas Abdul Roman sudah menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3 untuk pertanyaan yang kedua, beberapa diagnosis dan sumber diagnosis, sumber permasalahannya. Baik, Bapak akan mencoba menyimpulkan dari hasil diskusi yang sudah dilakukan, kurang lebih seperti ini. Untuk pemeriksaan dan perbaikan komponen sistem bahan bakar, komponen-komponen yang perlu diperiksa antara lain adalah tutup tangki bahan bakar dengan prosedur pemeriksaannya yaitu periksa terhadap kerusakan seal tutup tangki dan periksa lubang pernafasan tangki apakah tersumbat atau tidak. Kemudian untuk komponen pompa bahan bakar, pemeriksaan dilakukan terhadap tegangan sumber dan juga pemeriksaan kerja pompa bahan bakar, baik tekanannya maupun volume bahan bakar atau debitnya. Kemudian yang ketiga, saringan bahan bakar, yaitu prosedurnya adalah memeriksa terhadap kotoran, sumbatan, ataupun bisa jadi ada sobek atau bentuk yang sudah tidak sempurna dari saringan bahan bakar. Yang keempat adalah selang bahan bakar. Yang diperiksa adalah periksa terhadap kebocoran, terutama di sambungan, dan juga periksa terhadap keretakan selang, gitu, kebocoran atau keretakan selang. Kemudian selanjutnya adalah injektor. Injektor diperiksa tegangan sumber dan juga periksa semprotan dari injektor bahan bakar di dalam injektor. Bentuk semprotannya seperti apa nanti diperiksa. Kemudian yang terakhir adalah saringan udara, yaitu periksa terhadap kotoran. Kotoran biasanya berupa debu yang menempel pada filter bahan bakar. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, yaitu kan beberapa gejala yang terjadi terhadap permasalahan atau kendala dalam sepeda motor injeksi yang berkaitan dengan sistem bahan bakar adalah yang pertama, mesin berputar tapi tidak mau hidup. Nah, ini ada beberapa diagnosis, tidak ada bahan bakar, kebocoran saluran pemasukan atau manifold, gitu. Bahan bakar buruk, kualitasnya tidak baik, gitu. Injektor tidak bekerja dengan baik, terus sistem pengapian tidak bekerja. Kemudian mesin berputar, tetapi tidak mau hidup, tidak ada suara bekerjanya pompa. Dan ini, nah, berarti diagnosis kerusakannya lebih ke bagian yang pertama dari pompa, itu kan,
rangkaian kelistrikan menuju pompa itu biasanya juga terganggu ataupun ada sekring utama maupun sekring tambahan yang putus. Kemudian selanjutnya mesin mati sendiri, kemudian sulit dihidupkan pada putaran stasioner dan cenderung suaranya kasar. Nah, beberapa diagnosis penyebabnya selang bahan bakar terhalang atau IACC macet, kebocoran manifold ataupun pernafasan tangki bahan bakar yang tersumbat. Kemudian ada backfiring atau suara nembak-nembak ketika mesin dihidupkan. Itu diagnosanya adalah sistem mesin tidak berfungsi dengan normal. Yang selanjutnya adalah kinerja mesin buruk, pemakaian bahan bakar cenderung boros. Nah, ini diagnosanya antara lain selang bahan bakar terhalang, regulator tekanan bahan bakar tidak bekerja dengan baik, dan juga injektor tidak bekerja dengan normal. Nah, lanjut, gejala selanjutnya adalah putaran stasioner di bawah spesifikasi ataupun di atas spesifikasi. Jika di bawah spesifikasi, diagnosanya adalah sistem pengapian tidak berfungsi normal. Kemudian selang bahan bakar terhalang. Kalau misalnya mesin stasioner tapi di atas spesifikasi, bisa jadi penyebabnya atau diagnosanya adalah kebocoran manifold, pengapian tidak normal, ataupun saringan udara kotor. Jadi dari pembelajaran kita pada siang hari ini, kita dapat menyimpulkan dua hal tersebut berkaitan dengan komponen-komponen yang perlu diperiksa dan bagaimana cara pemeriksaannya, juga diagnosa terhadap kerusakan dan bagaimana nanti cara memperbaikinya. Nah, kalau sudah paham sekarang, Bapak akan coba tes. Kira-kira benar paham atau tidak. Nah, nanti silakan kalian buka LMS Cakra Sakti, kemudian kerjakan soal-soal yang ada di situ untuk materi pembelajaran kita pada hari ini. Di sana Bapak sudah sediakan LKPD untuk kalian isi dan juga soal-soal evaluasi nanti bisa dikerjakan di sana untuk nanti dikumpulkan di hari berikutnya. Jadi seperti biasa Bapak beri waktu selama 1 hari untuk mengerjakan evaluasi. Nah, untuk awal ini Bapak akan tes tadi. Yang pertama adalah sebutkan prosedur pemeriksaan sistem bahan bakar injeksi. Ini kaitannya dengan komponen-komponennya. Tadi komponen apa saja yang perlu diperiksa? Ada yang mau menjawab? Silakan. Mas Hasan misalnya, Mas Hasan mana ini Mas Hasan? Biasanya ya rajin untuk menjawab. Halo? Mas Hasan di mana? Atau coba Mas Fatur Roman coba. Mas Fatur Roman, komponen yang Mas Fatur Roman ingat tadi, komponen apa yang perlu diperiksa? Mic-nya dinyalakan Mas Fatur Roman. Tadi komponennya yang perlu diperiksa apa? Satu saja atau dua mungkin. Atau yang lain, mungkin yang mau menjawab. Injektor, Pak. Oh, injektor, ya. Mas Ivan ya tadi ya, menjawab injektor, bagus. Yang lain mungkin selain injektor? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Saringan udara. Oh, saringan udara, benar ya, saringan udara. Kemudian langkah-langkah memperbaiki tadi diagnosanya. Misalnya kalau mesin mati tadi tidak mau nyala, kira-kira apa yang perlu diperiksa atau diagnosanya? Silakan bisa dijawab salah seorang. Ya, kalau dilihat di slide ini kan sudah ada. Jadi
Nah, ini gitu kan. Jadi kalau dilihat ada beberapa, ini misalnya mesin pompa bahan bakar tidak keluar bunyi gitu atau tidak bekerja. Nah, ini sebabnya adalah rangkaian kelistrikannya itu bermasalah, kan, terus sekring putus, baik sekring utama maupun bisa jadi sekring tambahan. Nah, ini salah satu contohnya. Baik, kita sudah menginjak di akhir pertemuan kita. Nah, saat ini Bapak akan mengajak kalian untuk berefleksi dari pembelajaran kita hari ini. Nanti silakan kalian tuliskan apa yang bisa kalian pelajari tentang sistem bahan bakar injeksi ini. Di LKPD nanti sudah ada lembar untuk kalian menuliskan refleksi. Jadi nanti silakan kalian tuliskan di situ. Nah, bagaimana kita mempelajari apa yang dipelajari dari pembelajaran di siang hari ini. Oke, saya rasa untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan. Bapak harap kalian juga terus dapat mengikuti untuk pembelajaran selanjutnya, di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang kopling manual dan kopling otomatis. Jadi nanti silakan kalian bisa pelajari modul yang nanti Bapak akan tampilkan di LMS Cakra Sakti, dipelajari dulu. Untuk nanti di minggu depan kita akan pelajari bersama-sama tentang kopling manual dan kopling otomatis. Sekian untuk pembelajaran kita pada siang hari ini. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa rajin cuci tangan, dan juga jangan lupa kalian memakai masker ketika berpergian keluar rumah. Sampai bertemu di pertemuan mendatang. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silahkan kalau mau lift. Dari ini.